Baik, selamat malam, Fatan. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bisa meluangkan waktunya bisa berbicara dengan kami hari ini. Di sini saya Faisal, saya sebagai tim pengembang dari sistem. Baik, selamat malam juga untuk kan saya Fanza, bagian dari teknis tim pengembang. Seperti yang mungkin sudah dijelaskan sebelumnya, kami sedang merancang sistem pemesanan makanan online yang baru untuk restoran ini. Apa sih tujuannya? Yaitu tujuannya di hari ini adalah untuk memahami secara mendalami bagaimana operasional dapur berjalan, agar sistem yang kami kembangkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat meningkatkan efisiensi kerja di dapur. Nah, di sini tuh kami benar-benar ingin memahami kebutuhan dari sistem operasionalnya. Karena itu kami butuh masukan dari Bapak dan itu tuh akan menjadi hal yang sangat penting bagi kami. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, kami hanya ingin belajar dari pengalaman Bapak. Baik, saya mengerti. Saya akan mencoba membantu sebaik mungkin. Oke, baik. Kami menghargai kesediaan Bapak. Jika Bapak memerlukan waktu untuk memikirkan jawaban, silakan saja. Tidak perlu terburu-buru, kita akan berbincang dengan santai, dan Bapak pun bisa memberikan tanggapan yang sesuai dengan kenyamanan Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke detail teknis, boleh nggak Bapak ceritakan sedikit tentang tanggung jawab dan peranan utama Bapak sebagai kepala direktur di restoran ini? Baik, sebagai kepala dapur, saya bertanggung jawab untuk mengatur seluruh operasional dapur, mulai dari membagi tugas pada tiap anggota tim, memastikan stok bahan makanan selalu tersedia, mengawasi proses memasak, hingga memastikan pesanan pelanggan disiapkan dengan benar dan tepat waktu. Saya juga yang memastikan standar kualitas makanan tetap terjaga. Bolehkah kami tahu berapa lama Bapak telah bekerja di posisi ini, Bapak? Saya sudah di posisi ini sekitar 12 tahun. Sejak restoran ini pertama kali dibuka, saya sudah bergabung di dapur ini. Wah, itu pengalaman yang sangat lama ya Pak ya tentunya untuk menjadi kepala dapur gitu. Dan pastinya Bapak sangat memahami ritme kerja atau alur kerja di dapur. Kalau boleh tahu, biasanya berapa orang yang bertugas dalam satu shift? Biasanya ada sekitar 10 sampai 12 orang, tergantung hari dan tingkat keramaian. Kami membagi tugas berdasarkan jenis makanan, ada yang khusus menangani makanan utama, bagian minuman, makanan pembuka, dan makanan penutup. Saya yang mengkoordinasikan semua bagian ini agar berjalan selaras. Pak Fatan, bisa Bapak jelaskan secara detail bagaimana alur kerja dari dapur saat ini, mulai dari pesanan masuk hingga makanan siap disajikan? Oke, baik. Prosesnya dimulai ketika pesanan dari kasir atau pelayan masuk melalui sistem POS yang ada. Sistem kemudian mencetak struk pesanan, saya menerima struktur tersebut, membacanya, lalu mendistribusikan tugas ke masing-masing bagian. Jika ada pesanan nasi goreng yang saya akan mengarahkannya ke bagian makanan utama, minuman ke bagian minuman, dan seterusnya. Baik, apakah di dapur saat ini ada sistem tampilan khusus atau papan yang nampilin status pesanan gitu Pak? Atau semua masih menggunakan stok cetak gitu atau dengan komunikasi langsung? Tidak ada sistem khusus. Kami lebih banyak mengandalkan kertas, struk, dan komunikasi verbal. Oh, jadi Saya yang biasanya memantau perkembangan ini tiap pesanan dan mengingatkan tiap bagian jika waktu sudah hampir tiba untuk penyajian. oh baik, berarti semua koordinasi dan pemantauan sangat tergantung pada pengamatan langsung dari Bapak ya? Koordinasi antar bagian, semua saya yang mengatur secara langsung. Jika bagian makanan utama selesai lebih dulu, saya meminta mereka untuk menunggu bagian lain agar semua hidangan bisa keluar bersamaan. Tapi kalau sedang sibuk, eh, tidak semua bagian bisa langsung respon, karena mereka fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Oh, kalau gitu koordinasi ini sangat tergantung berarti pada pengamatan dan komunikasi langsung ya. Tidak ada sistem digital yang membantu, Pak? Benar sekali, sangat tergantung.
pada komunikasi langsung dan pengamatan saya. Kalau saya sedang tidak ada atau kurang fokus, kadang bisa ada keterlambatan, pengantaran, dan atau ketidaksinkronan hidangan. Kapan biasanya waktu tersibuk di dapur, Pak Fata? Waktu tersibuk itu Sabtu dan Minggu, terutama siang dan malam. Untuk hari kerja, jam makan siang sekitar pukul jam 12 sampai jam 2 adalah yang paling ramai. Berarti selama waktu-waktu sibuk tersebut, biasanya tantangan apa, Bu, yang paling sering dihadapi di dapur? Yang paling menantang adalah ketika banyak pesanan masuk secara bersamaan dan ada permintaan khusus untuk mengubah komposisi bahan. Contohnya ada yang minta tidak pakai bawang atau ganti level kepedasan sambal. Saat semua orang sibuk dengan tugas masing-masing, kita seperti ini kadang terlewat. Saat terjadi lonjakan pesanan seperti itu, bagaimana Bapak mengelola beban kerja tim agar tetap efisien? Saya biasanya mencoba mengalihkan beberapa pesanan ke bagian dapur yang sedang tidak terlalu sibuk. Tapi karena semua proses masih manual, menggunakan kertas, terkadang sulit untuk mengontrol semuanya secara optimal, terutama saat sedang ramai. Baik baik. Lalu jika kita berbicara tentang komunikasi nih, antara dapur dengan bagian yang lainnya seperti pelayan atau kasir, itu bagaimana proses yang sekarang ini berlangsung? Jika ada perubahan pesanan, biasanya pelayan akan berteriak dari luar dapur atau masuk langsung untuk memberitahu kami. Untuk komunikasi dengan kasir, terkadang mereka mengirim pesan melalui grup chat, tapi kami di dapur jarang sempat memeriksa handphone saat sedang sibuk. Oke, oke. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi dalam misalnya saling pesanan atau informasi yang tidak sampai ke dapur? Cukup sering terjadi, terutama saat ada pelayan baru atau pesanan yang kompleks. Terkadang di instruk tidak tertulis lengkap semua detail penting. Hmm. Bagaimana pendapat Bapak jika ada sistem yang bisa menampilkan perubahan informasi, pesanan secara langsung ke layar di dapur gitu, tanpa perlu komunikasi verbal atau tertulis secara manual? Itu bisa sangat membantu selama tampilannya jelas dan tidak membingungkan. Di dapur, waktu kami untuk membaca informasi sangat terbatas. Jadi tampilan harus sederhana tapi informatif. Oke. Pak Fatan, selama ini kendala seperti apa yang paling sering Bapak dan tim dapur hadapi saat menangani pesanan? Masalah yang paling sering terjadi adalah pesanan yang datang banyak dalam waktu bersamaan. Ada beberapa yang terlewat atau tidak tertangani dengan baik. Terkadang juga kesalahan bahan penggunaan bahan karena terburu-buru, terutama saat jam sibuk. Baik. Untuk pesanan khusus seperti pelanggan dengan alergi tertentu atau permintaan tanpa cabai, apakah sering mengalami masalah dalam proses di dapur? Ya, itu kadang menjadi masalah. Informasi seperti itu biasanya tertulis di struk, tapi terkadang tidak cukup jelas atau terbaca. Jika tidak saya awasi langsung, informasi penting seperti ini bisa terlewat. Oke. Apakah Bapak lebih suka jika sistem bisa menampilkan eh, kalau misalnya melakukan masalah teknis dengan sistem POS yang digunakan saat ini? Apakah Bapak pernah mengalami gitu masalah teknis dari sistem POS yang digunakan saat ini? Jujur, sistem yang ada sekarang terkadang lambat responnya, atau proses percetakan struknya lambat banget. Hal ini bisa menyebabkan antrean pesanan di dapur dan mengganggu efisiensi kerja kamu.
Fatan, jika boleh membayangkan sistem baru yang ideal untuk dapur, fitur apa yang menurut Bapak akan paling membantu pekerjaan di dapur? Hmm, saya rasa yang paling membantu adalah jika bisa melihat antrian pesanan dengan urutan yang jelas. Dan lebih baik lagi jika pesanan sudah dibagi per bagian dapur, sehingga setiap anggota tim bisa langsung tahu tugas mereka tanpa harus saya arahkan satu persatu. Apakah Bapak lebih suka jika sistem bisa menampilkan pesanan secara real time, begitu masuk atau tanpa mencetak kertas? Ya, itu akan sangat membantu. Dengan catatan tampilannya tidak terlalu rumit atau ramai. Kalau bisa ditambahkan warna atau ikon tertentu untuk mempermudah pembacaan, jadi biar cepat dan optimal. Bagaimana dengan fitur yang bisa memberi tanda khusus untuk pesanan yang perlu prioritas, misalnya pesanan untuk tamu VIP atau pesanan yang sudah menunggu lama gitu? Oh, itu ide yang bagus. Selama ini kami sering tidak mengetahui mana pesanan yang harus didahulukan. Jika ada tanda khusus untuk pesanan prioritas, itu akan sangat membantu untuk keputusan di dapur nantinya. Oke, untuk media yang digunakan di dapur, apakah Bapak lebih nyaman dengan layar besar yang bisa dilihat semua orang seperti tablet individual atau tetap menggunakan kertas seperti sekarang? Untuk dapur, saya rasa layar besar bisa dilihat semua anggota tim akan lebih efektif. Kalau tablet, mungkin akan sulit untuk dibagi-bagi penggunanya di antara tim. Dan tidak praktis juga di lingkungan dapur yang sangat sibuk ini. Baik, baik, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang penggunaan warna atau simbol untuk mempermudah identifikasi? Misalnya merah untuk pesanan yang harus cepat, hijau untuk pesanan biasa, dan lain-lain sebagainya. Penggunaan warna seperti itu bisa sangat membantu, asal konsisten dan tidak terlalu banyak variasinya. Kami membutuhkan sistem yang bisa dipahami dengan cepat tanpa perlu berpikir lama tentang apa itu artinya. Kalau gitu, seberapa nyaman Bapak dalam menggunakan sistem digital dalam pekerjaan sehari-hari? Selama sistemnya tidak terlalu rumit, saya bisa mengikuti. Tapi kalau terlalu banyak tombol atau menu, mungkin akan membuat kami lambat, terutama saat sibuk. Kami butuh antar muka yang sederhana dan langsung ke inti. Baik. Saat ini, bagaimana cara dapur menerima informasi penting, Pak? Seperti penambahan menu baru atau perubahan bahan makanan misalnya? Biasanya melalui grup WhatsApp atau disampaikan langsung oleh supervisor saat briefing. Tidak ada sistem formal untuk hal ini. Oke. Jika ada sistem yang bisa memberikan notifikasi langsung di layar, eh, apakah itu berguna untuk Bapak dan tim? Contohnya informasi penting gitu. Iya, itu akan sangat membantu. Misalkan notifikasinya tidak terlalu sering muncul dan mengganggu pekerjaan utama. Mungkin lebih baik jika ada area khusus untuk melihat pengumuman, jadi tidak menghalangi tampilan pesanan. Apakah Bapak merasa perlu ada fitur misalnya kayak untuk mencatat atau melihat catatan atau log harian yang bisa diakses semua anggota tim di dapur gitu? Hmm, itu bisa berguna. Dengan adanya catatan seperti itu, kami bisa melihat informasi penting dan shift sebelumnya, atau hal-hal yang perlu diperhatikan di hari kemarin. Oh, oke. Menurut Bapak, fitur tambahan apa lagi sih yang mungkin membantu dapur bekerja lebih efisien? Yang mungkin dari tadi kita belum bahas dan kita mungkin lupa ya Pak. Hmm, Mungkin bisa ditambahkan statistik sederhana, misalnya menu apa yang paling banyak dipesan hari ini atau minggu ini. Dengan informasi seperti itu, kami bisa lebih siap dan memprioritaskan persiapan untuk menu-menu tersebut. Bagaimana dengan fitur yang bisa memberikan peringatan jika ada bahan makanan yang hampir habis? Apakah itu akan membantu operasional dapur? Itu akan sangat membantu. Seringkali kami baru menyadari bahan tertentu sudah habis justru saat mulai memasak. Dengan peningkat seperti itu, kami bisa lebih proaktif dalam mengisi stok.
Oke, apakah Bapak bisa membuat sistem yang bisa mencatat dan menganalisis riwayat pesanan ataupun keterlambatan? Kalau bisa, itu akan sangat berguna untuk evaluasi kinerja tim. Kami bisa mengidentifikasi di bagian mana yang sering terjadi keterlambatan dan fokus memperbaiki area tersebut. Baik, Pak Fatan, informasi yang Bapak berikan itu sangat-sangat komprehensif dan juga sangat bermanfaat untuk pengembang sistem kami. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah ada hal lain yang belum kami tanyakan, namun menurut Bapak itu penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan sistem? Mungkin jika memungkinkan, sistemnya juga bisa memiliki fitur untuk membuat catatan kecil antar bagian dapur. Contohnya ya, saus untuk meja 5 kurang atau stok ayam hampir habis. Hal-hal kecil seperti ini sering perlu dikomunikasikan dengan cepat. Oke, itu masukan yang sangat baik dan kami akan memasukkan fitur komunikasi internal tersebut ke dalam rancangan sistem kami. Terima kasih banyak Pak atas ide-idenya. Ya, kami akan menangkap hasil wawancara ini dan mengirimkannya kembali kepada Bapak. Nah, jika ada informasi yang perlu dikoreksi atau ditambahkan, Bapak bisa langsung memberitahu kami. Baik, terima kasih juga atas kesempatannya. Iya, terima kasih kembali juga Pak untuk Pak Fatan yang sudah bisa meluangkan waktu hari ini. Lalu juga ini juga menjadi masukan berharga gitu dari Bapak dan semoga pekerjaan Bapak hari ini berjalan dengan lancar. Oke, baik, mungkin kita akhiri sesi ini. Saya dan juga rekan saya Faisal izin untuk meninggalkan tempat ini. Terima kasih Pak Fatan. Terima kasih Pak.